Selamat siang, Pak Guru. Siang, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Kabar baik. Selalu baik. Baik. Jadi Pak Guru juga kabarnya baik. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua ini diberikan kesehatan. Jadi kita tahu bersama bahwa di luar sana ada yang sakit, ada yang meninggal, dan apa segala macam. Oleh karena itu kita yang sehat hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Iya tidak anak-anak? Iya, Pak Guru. Iya, Bapak. Baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan doa kepada anak Lia. Saya minta untuk pimpin kita dalam doa. Ini doanya ya anak ya. Silakan anak Lia. Siapa tadi, Pak, disuruh? Anak Lia, anak Lia. Mana anak Lia? Yang lihat. Bapak. Liskona. Iya di kelas J, Bapak. Ya, siapa saja yang bersedia untuk pimpin kita dalam doa ya? Doanya Bapak kabur. Baik, Bapak. Aduh, kurang besar Ya, tulisannya. Ya, Saya yang doa spontan saja, Pak. Iya. Pak Martin. Oh ya, Pak Martin doa spontan. Martin. Iya, saya doa spontan saja, Pak. Bapak Ya, kabur. silakan. Teman Martin mau berdoa, Pak Guru. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah yang kudus dan kekal, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan kasih-Mu, sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul dengan Bapak Guru kami membahas pelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh menyerap pelajaran dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Martin yang telah memimpin kita dalam doa. Baik. Silakan anak-anak. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdiri lagi dulu. Bapak Guru minta kalian untuk berdiri. Kita Berdiri. akan menyanyikan lagu nasional, ya. Saya minta kepada adik Liskona untuk menjadi diri. Bisa? Bisa. Kita berdiri, Pak. Mengandaikan, Pak. Ya. Di sini ada teksnya ya, lagunya. Bapak Guru akan bukakan musiknya. Kita akan nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia
adalah hatinya untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Sudah selesai. Martin. Raya. Ini Pak, ini teman Marianus ini dia sudah selesai dia menjadi terputus. Jadi kalau menyanyikan lagu nasional itu harus sikap yang sopan, harus tegap, sikap siap. Siap. Baik. Selanjutnya, adik-adik sekalian, hari ini kita akan sama-sama mempelajari tema tentang sengsara dan bakat Yesus. Tapi sebelumnya, minggu lalu kita sudah sama-sama mempelajari tema tentang tugas perutusan Yesus sebagai murid Yesus. Apakah ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu, anak-anak? Sudah lupa, Pak. Sudah lupa. Sangat lupa. Sudah lupa. Jadi baik. Jadi minggu lalu itu kita sama mempelajari tema tentang tugas perutusan Yesus sebagai perutusan murid Yesus. Jadi di dalam tugas ini ada 4 sikap yang mau ditunjukkan oleh Yesus kepada para muridnya. Yang pertama, sikap yang pertama itu tidak boleh memilih teman atau memilah teman. Jadi itu kita bebas. Jadi jangan memilih teman bahwa ini teman orang agama Islam, ini teman yang agama Hindu, tapi kita bebas untuk memilih. Itu sikap yang ditunjukkan oleh Yesus. Kemudian yang kedua, tidak boleh melihat latar belakang. Jadi Yesus itu memilih para muridnya itu tidak melihat latar belakang. Artinya dia itu orang miskin kah atau orang yang sederhana kah? Itu tidak. Tapi ya bebas untuk memilih. Begitu. Jadi kita juga dalam pergaulan kita juga sehari-hari, jadi kita tidak boleh bergaul dengan memilih atau memilah bergaul dengan cari orang yang kaya atau sesama orang miskin, begitu. Jadi kita bergaulnya bebas, ya, adik-adik ya, begitu. Selanjutnya
Hari ini kita akan mempelajari tema tentang ini temanya tentang sengsara dan wafat Yesus. Nah, ada tujuan dari tema ini yang mau kita pelajari hari ini. Pertama, siapa yang bisa baca ini? Martin bisa baca ini? Bisa, Pak. Nah, baca yang pertama, Martin. Tujuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna pengorbanan Yesus Kristus berdasarkan Injil dan ajaran Gereja Katolik serta mengidentifikasi nilai-nilai pengorbanan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih. Jadi itu tujuan yang pertama. Berikut tujuan yang kedua. Silakan Adik Marianus. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang miskin, menderita, dan kekurangan sebagai bentuk penerapan nilai pengorbanan Yesus dalam kehidupan nyata. Iya, baik. Terima kasih Adik Martin. Marianus, Berikut yang ketiga, Adik Yopita. Yang ketiga, iya Pak. Ya, Peserta didik. Ya Pak, peserta didik mampu merencanakan dan melaksanakan tindakan nyata yang berpihak kepada kaum miskin, menderita, dan kekurangan dalam komunitas sekolah atau lingkungan sekitar sebagai wujud konkret dari pemahaman mereka tentang pengorbanan Yesus. Iya, baik. Jadi itu tujuan yang mau kita capai dalam pembelajaran hari ini ya. Jadi mohon itu diingat baik-baik. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, mari kita dulu video berikut ini. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam. Lalu semua imam kepala, tua-tua di Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dia dapat dihukum. Beroleh. Banyak juga orang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang. Bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Saksi lagi, kamu sudah mendengar hujat terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara memutuskan dia dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Kaukah yang orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Lihatlah betapa mereka tahu." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Pilatus merasa happy. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Maka kamu menghendaki supaya bebaskan raja orang Yahudi ini?" Mereka teriak lagi, katanya, berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Berikanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam dan orang memuaskan hati orang banyak. Ia membebaskan barang mereka. Tetapi Yesus disesatkan
lalu diserahkannya untuk diselingkan. Mereka mengenakan ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duit dan menaruhnya di atasnya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Pada waktu itu, seorang yang bernama orang kirim yang datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkannya. Ketika ia disalib, orang-orang yang lewat di sana memuja dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai, mau menyembuhkan baik dan mau membangun tempat turun di salib." Demikian kami malah bersama-sama ahli Taurat berkolom-kolomnya di antara mereka sendiri. Mereka berkata, tetapi dia sendiri bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Engkau adalah, selamatkanlah dirimu dan kami. Kami mempercayai sesuatu. Yesus, katakan aku bila kau datang sebagai hari ini kau akan bersama-sama dengan kita. Pada jam 12, kegelapan meliputi segala hidup. Dan pada jam 3, berserulah Yesus. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir Tuhan atas sampai ke bawah. Kamu ada berupamu? Ada berupamu? Iya. Jadi situ dia bilang usaha nanti kayak biaya cara mengajar per hari. Seorang besar yang terkemudian melarikan diri menghadapi langsung dan meminta mayat Yesus. Lalu ia memanggil dalam kehidupan. Kemudian diberikan sebuah batu. Keesokan hari, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, penyesat itu suatu hidupnya berkata, sudah hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka meraih kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat,
Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tapi malaikat itu pada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ini berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu lihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid. Yesus berjumpa dengan mereka, berkata, "Jangan takut, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahu bahwa segala yang terjadi itu kepada lalu memberikan sejumlah serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam dan mencurinya. Ketika kamu sedang..." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dan kepada mereka. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Iya, anak-anak sekalian, kita sudah menyimak video tadi dengan baik. Sekarang kita di dalam kelompok kita masing-masing, kita akan mendiskusi terkait dengan video yang sudah kita nonton tadi dengan beberapa pertanyaan. Sudah bisa lihat pertanyaannya anak-anak? Sudah. Sudah Pak Guru. Apa sudah lihat pertanyaannya? Sudah Pak Guru. Pertanyaan ini untuk kita jawab ya, sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Jadi ada 3 pertanyaan. Jadi di kelompok 1 dan di kelompok 2. Silakan diskusikan dengan teman-teman kita masing-masing, berdasarkan kelompok. Pak Guru akan bacakan pertanyaannya ya. Pertanyaan nomor 1, apakah yang kamu rasakan ketika melihat penderitaan Yesus dalam video tersebut? Itu pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa menurutmu Yesus tidak melawan ketika disiksa dan disalibkan? Kemudian pertanyaan ketiga, setelah melihat kebangkitan Yesus di video yang terakhir tadi itu ya, anak-anak, bagaimana kamu bisa menerapkan makna kebangkitan Yesus dalam kehidupan kamu sehari-hari? Baik, Bapak Guru akan berikan kesempatan kepada kalian untuk mendiskusikan ya.
Martin? Sudah Pak Guru. Saya Pak Guru. Oh. Pertanyaan nomor 1, Pak. Pertanyaannya. Ya, iya, Pak. Kita punya kelompok 1 ini ketuanya Pak Martin, Pak Guru. Oh, Iya, kalau begitu langsung ketua ya, Martin. mewakili teman-teman, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Pertanyaan nomor 1. Siapa yang bisa jawab dari kelompok 1? Silakan. Oh, saya, Yang Pak. dirasakan Pak Guru, rasa sedih Pak Guru. Ya. Melihat kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Iya. Baik. Yang berikut. Kelompok 2. Silakan. Martin. Yesus tidak ya, Merasa terharu dan sedih, Pak Guru. Hasil diskusi dari teman-teman untuk menjawab Ya. kedua, mengapa belum jelas. Mengapa Yesus tidak Menurut melawan Yesus- ketika disiksa dan disalibkan? Mengapa Yesus tidak melawan? Ini karena ada mengapa Yesus tidak melawan ketika ia disalibkan. Jawaban dari kelompok kami, karena Yesus menjalankan tugasnya sebagai utusan dari Allah untuk menyelesaikan tugas Iya, di dunia. Baik. Berikut. Nomor 3. Pak, silakan. Erdi. Baik Pak Guru. Setelah melihat kebangkitan Yesus, bagaimana kamu bisa menerapkan makna kebangkitan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Membantu teman, Pak Guru. Ya, baik. Membantu teman. Jadi baik. Anak-anak sekalian, jadi yang telah kamu jawab tadi itu semuanya baik dan benar ya. Di dalam video itu tadi sudah jelas dan kamu juga sudah menjawabnya dengan jelas. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan jawaban tadi dengan berbagai jawaban? Marianus bisa menyimpulkan? Saya coba, Pak. Ya, coba untuk menyimpulkan, Marianus. Baik, dari jawaban teman-teman tadi, saya dapat mengambil satu kesimpulan. Yang pertama, apa yang kamu rasakan ketika melihat penderitaan Yesus dalam video tersebut? Jawabannya ada yang terharu, ada yang takut, ada yang sedih. Itu jawaban-jawaban itu benar. Mengapa menurutmu Yesus tidak melawan? Dia tidak melawan karena memang Yesus diutus untuk menembus dosa umat manusia dengan memberikan nyawanya kepada manusia sendiri. Dan setelah melihat kebangkitan Yesus, bagaimana kamu bisa menerapkan makna kebangkitan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Saya menarik kesimpulan bahwa dengan adanya sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi sadar dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saling membantu yang susah. Itu kesimpulan dari saya, meramu semua jawaban dari teman-teman. Itu saja, sekian. Terima kasih, Pak Guru. Tepuk tangan untuk Martin, untuk Marianus dulu. Tepuk tangan. Cukup semangat, Pak.
Baik, terima kasih Marianus yang sudah menyimpulkan. Baik, Bapak Guru akan mempertegas ya terkait dengan jawaban ini. Yang pertama, sebagai peserta didik, jadi kita merasa sedih ya, seperti yang kamu jawab tadi, merasa sedih dan tersentuh melihat penderitaan Yesus. Jadi kita juga menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi dosa kita ini itu ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak, Yesus tidak melawan karena ia menerima penderitaan tersebut sebagai bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Yesus ingin menunjukkan kasih dan pengorbanan yang sejati, serta memberikan contoh kepada kita untuk berserah kepada kehendak-Nya dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak, setelah melihat kebangkitan Yesus, jadi kita menyadari bahwa kita harus belajar untuk tidak takut menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi kita juga ingin lebih percaya kepada Allah dan selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan ajarannya, dengan mengasihi dan membantu sesama, terutama mereka yang menderita dan mereka yang berkekurangan. Jadi itu penegasan dari Bapak Guru. Baik, anak-anak sekalian, kita masih dalam kelompok ya. Jadi mari kita amati gambar yang ada di layar ini, yang ada di depan ini. Sudah bisa lihat gambarnya, anak-anak? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Ya, sudah. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk mengamati gambar ini. Dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bercerita tentang apakah gambar di atas atau gambar yang ada di samping. Itu pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan kedua, carilah dalam kitab suci siapakah yang mau menerima pewartaan Yesus. Pertanyaan ketiga, mengapa mereka menerima dan bersukacita dengan pewartaan Yesus. Pertanyaan yang keempat, carilah dalam kitab suci siapakah yang menolak pewartaan Yesus. Lalu mengapa mereka menolak pewartaan Yesus? Pertanyaan yang kelima, bagaimana sikap Yesus ketika pewartaannya ditolak? Ya, itu pertanyaannya. Silakan didiskusikan, anak-anak. Sudah jelas, Pak. Ya. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas pertanyaannya, kah? Sudah. Sudah, Ya, Pak. baik. Silakan kamu kerja sudah. Sudah, Pak. Sudah? Ya, Sudah, baik. Pak. Kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, bercerita tentang apakah gambar di atas atau gambar di samping?
Saya Silakan. jawab dulu pertanyaan nomor yang kedua, Pak, karena mudah. Oh, silakan diacak saja, silakan. Pertanyaan Tergantung. pertanyaan nomor kedua. Siapa yang menerima pewartaan Yesus? Orang yang menerima pewartaan Yesus adalah orang miskin dan anak-anak terlantar. Iya, baik. Sudah, Tepuk Pak. tangan untuk dulu. Baik, yang berikut kelompok yang kedua. Kelompok kedua, Ferdi dan teman-temannya. Ya, Pak. Oh iya, membangkitkan orang mati. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Martin dan teman-temannya. Berikut. Pertanyaan berikut. Liskona, silakan. Ya, Pak Guru. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan siapa yang menolak Yesus. Dari apa yang kita lihat dalam video tadi, yaitu mereka para pemimpin Bukan. agama Yahudi. Liskona, gambar, Ya, amati gambar yang ada di samping ini. ya Bapak. Ya, amati gambar, bukan video. Video sudah lewat tadi itu anak. Iya Bapak, saya menjawab pertanyaan siapa yang menolak Yesus. Oh ya, silakan. Ada kan? Harap cantik. Karena kurang jelas Bapak soalnya. Oh, sorry ya. Minta Ya. maaf, Pak Guru, minta maaf. Ya. Lanjut sudah anak cantik. Jadi saya melihat siapa yang menolak Yesus tadi yaitu para pemimpin agama Yahudi, Bapak. Baik, terima kasih Liskona. Tepuk tangan untuk Liskona. Ya. Berikut. Mana lagi anak-anak? Lydia. Ibu Lydia Mana di WC, Lydia Pak. ini? Lydia ini. Tidak jawab Lydia. Berikut. Ibu Lydia di WC, Pak. Ovin. Mana Ovin? Ke belakang, Pak. Ke belakang lagi. Ada keluar, Pak. Okto, silakan Okto. Okto ini macam tabernakel berjalan sejak Okto ini. Sopan betul. Jadi pastor nanti ya Okto ya. Baik. Marianus, silakan bisa menyimpulkan pertanyaan ini. Menyimpulkan gambar kah pertanyaan? Ya, menyimpulkan jawaban dari teman-teman tadi itu. Baik, setelah saya menyimak semua jawaban dari teman-teman mengenai gambar itu, satu Yesus membangkitkan orang sakit ya, menyembuhkan orang sakit, ini tidak salah. Pemuda di Nain tidak salah ini. Terus dengan gambar-gambar yang lain, di sana bercerita tentang kehidupan Yesus dalam mewartakan sabda Tuhan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih anak ganteng. Tepuk tangan untuk Marianus. Nanti jadi pastor ya Marianus ya? Sudah mau daftar seminari, Pak. Oh, baik. Terima kasih. Bapak doakan ya, semoga kelas cita-citanya 9 toh. Terkabul. Baik. Bapak Guru akan memperjelas ya, menegaskan kembali terkait dengan apa yang kalian sudah jawab tadi. Jadi kalian tadi sudah jawab itu dengan baik dan gua dengan benar.
Yang pertama, kelompok orang yang menerima pewartaan Yesus itu antara lain seperti yang dijawab oleh anak yang cantik tadi itu, Liskona, yaitu orang miskin dan sederhana. Karena mereka inilah yang merasakan secara langsung pewartaan Yesus baik melalui kata-kata maupun melalui mujizatnya. Kemudian yang kedua adalah para pendosa yang mau bertobat karena Yesus berkenan datang dan bergaul dengan mereka sehingga mereka merasa diperhatikan oleh Yesus. Yang ke-C, orang-orang sakit yang disembuhkan Yesus seperti yang digambar tadi itu orang sakit, itu pemuda di Nain ya. Begitu seperti yang disimpulkan oleh anak Marianus tadi. Karena orang-orang inilah yang secara langsung merasakan kebahagiaan dan kegembiraan atas pewartaan Yesus. Kemudian yang terakhir itu kaum wanita dan anak-anak. Yesus itu berkenan hadir, peduli dan meninggalkan derajat dan meninggikan derajat mereka. Berikut kelompok orang yang menolak pewartaan Yesus. Pertama, para imam dan ahli Taurat. Karena mereka merasa kehilangan wibawa dan mulai berkurang pengikutnya. Sehingga mereka merasa semakin terancam oleh kehadiran Yesus. Yang kedua, orang-orang Farisi. Karena kehadiran Yesus dianggap akan merusak tatanan hidup sosial dan kemasyarakatan mereka yang sudah mapan. Yang ketiga, ke-C, para penguasa, karena Yesus sering mengecam mereka, sehingga mereka merasa kedudukan dan kehormatan dan juga kekuasaan mereka terancam dengan kehadiran Yesus. Yang keempat, karena orang-orang kaya dan mapan, karena kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus menuntut keberanian untuk meninggalkan segala-galanya, termasuk meninggalkan harta benda dan juga kekayaan, kemapanan hidup mereka. Baik, oleh karena itu, kehadiran Yesus itu merupakan ancaman bagi orang-orang tertentu, maka mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus dari tempat itu. Baik, itu kesimpulan di Bapak Guru. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, lagi-lagi Bapak Guru akan menampilkan gambar. Jadi karena dalam pembelajaran kita hari ini metodenya itu metode PBL, yaitu berbasis masalah. Kita lihat masalah-masalah yang ada pada tema ini. Baik, masing-masing kelompok akan melihat dan menyimak gambar-gambar yang ada di dalam layar ini. Sudah bisa lihat anak-anak? Sudah. Sudah Pak Guru. Bisa Pak. Sudah Ya, Pak ini Guru. Gambar satu itu Yesus gantung di salib. Gambar kedua Yesus dipaku. Yesus dipaku di kayu salib. Ya. Gambar yang ketiga Yesus di mahkotai duri. Mahkotai duri. Ya, gambar yang keempat Yesus memanggul Yesus salib. Pikul salib. Ini Liskona. Ini. Oh, Yesus diadili di Mahkamah Agama. Ya, di Mahkamah Agama. Ya, di Pilatus punya Roma ini. Pengadilan maksudnya. Yang ini, yang keempat ini, kelima. Pakaian Yesus Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Yang terakhir, Yesus memanggul kayu Yesus salib. memanggul kayu salibnya menuju bukit Golgota. Nah, sekarang Bapak Guru akan minta kepada kalian untuk menyusun gambar ini berdasarkan urutan.
seperti yang ada pada jalan salib itu. Seperti itu. Silakan disusun. Ya. Disusun gambarnya ya anak-anak ya. Siap. Langsung jawab kah atau tunggu sampai di rumah? Tidak, sekarang. Sekarang, oke. Sekarang mau jadi pekerjaan rumah, bagaimana anak? Saya pikir pekerjaan rumah Tidak. Ini Pak, nomor 1 itu 4, 3, 5, 5, 3, 4, 5, 2, 1. Tiga. Halo, 1, 2, 3. Dari saya. Dari saya Pak Guru. 3, Nomor 4, 4, nomor 3, nomor 6, nomor 2, dan nomor 1. Nomor 1, iya. Iya. Baik. Nomor 1 terakhir Pak Guru. Kelompoknya Marianus, silakan Marianus. Sebagai ketua kelompok, saya mau menjawab, coba menyusun gambar ini. Yang pertama itu nomor 5, Yesus ditangkap. Kemudian nomor ini 3, ini kayaknya Yesus disiksa. Nomor 3 habis nomor 4, Yesus dihakimi. Kemudian nomor 6, Yesus memanggul salib. Nomor 2, Yesus dipaku di kayu salib. Nomor 1, Yesus wafat di kayu salib. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, baik. Terima kasih Marianus yang sudah menjawab, dan juga terima kasih untuk kelompok yang menjawab tadi. Mari kita tepuk tangan dulu. Baik. Jadi benar seperti yang disampaikan oleh Marianus. Jadi gambarnya 5, 3, 4, 6, 7, 1. Baik. Selanjutnya, jadi di sini di dalam ini kita lihat teks dalam tujuan akhirnya petik. 15 ayat 1 sampai dengan 39. Jadi kita mengandaikan itu kita sudah baca ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Nah, setelah tadi berikutnya punya pertanyaannya yang harus kita jawab. Pertanyaan yang pertama, mengapa kelompok orang-orang yang menolak perkataan Yesus itu untuk menyalib keras Yesus? Pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus mau menjalani peristiwa menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Yang keempat, sikap apa yang dapat kalian lakukan dalam meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan? Jadi semuanya ini berada di dalam kitab suci. Sudah ya, sudah bisa lihat dia punya tampilan pertanyaan ini, anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Sudah Pak Guru. Sudah. Ya. Ini teks kitab sucinya panjang ini ya. Panjang ini teks kitab suci ketika pada Minggu Palma dibawakan.
Baik, soal nomor 2. Ya, silakan. Ferdi. Oh, nomor 1, silakan. Ya, baik. Yang lain? Anak Maria Gertrudis. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, Pak Guru. Ya, silakan. Mengapa Yesus mau menjalani peristiwa menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib? Karena Yesus mencintai umat manusia, Pak Guru. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Maria dulu, Maria Gertrudis. Berikut. Saya Pak Guru. Diskona, silakan. Semangat sekali Diskona ini. Baik, Pak Guru. Saya akan coba menjawab yang nomor C. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Menurut saya, dia menerima dan tidak menolak, Pak Guru. Iya, baik. Berikut. Pertanyaan berikut. Martin. Saya Pak Guru. Baik, sikap apa saja yang dapat kalian lakukan dalam meneladani sikap Yesus ketika menghadap penderitaannya? Pertama adalah tabah, dan yang kedua adalah tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Iya, baik. Terima kasih Martin. Siapa lagi yang angkat tangan tadi itu? Bu Yopi, silakan. Saya mau menjawab nomor 1. Mengapa kelompok orang-orang yang menolak pewartaan? Baik, Pak Guru, seulang. Saya ingin bertanya nomor 1. Mengapa kelompok orang-orang yang menolak pewartaan Yesus itu bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Yang pertama, karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu yang berikut, mengapa Yesus mau menjalani peristiwa menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib? Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dengan menderita di kayu salib. Sudah, Pak Guru. Iya. Baik, terima kasih untuk Yoviana. Tepuk tangan dulu untuk Yoviana. Sama-sama, Guru. Baik. Ferdinandus, mungkin silakan untuk Yosefina untuk bisa menyimpulkan jawaban dari teman. Yosefina. Baik. Beberapa penegasan dari Bapak Guru. Nanti dilihat saja pada catatan ya, anak-anak ya, untuk poin penegasannya. Baik, Pak Guru. Baik. Ya, ini ada pertanyaan refleksi yang harus kita refleksi ya, yang harus kita refleksi di dalam diri kita. Ini. Pertanyaan yang menjadi refleksi bagi kita, anak-anakku yang senantiasa dikasih Tuhan. Jadi hari ini kita telah belajar memahami konsekuensi atas pewartaan Yesus. Yesus sungguh sangat menanggung
konsekuensi yang luar biasa untuk pewartanya. Jadi ia harus mengalami suatu penderitaan yang tak terperihkan. Ia dihina, disiksa, dianiaya, dan lain sebagainya. Ia juga tak bersalah, tetapi diperlakukan seperti orang yang bersalah, seperti penjahat. Ia harus mengalami kematian di kayu salib. Jadi itu menjadi refleksi bagi kita. Oleh karena itu, ini ada satu lagu. Lagu ini lagu Rohani Manggarai yang memiliki makna yang sangat luar biasa. Mari kita nonton, mari kita mendengarkannya bersama. Dan ini menjadi refleksi bagi kita. Ya, silakan nanti masing-masing kita pulang rumah buka ini lagu. Ini dia punya judulnya. Ini dia punya judulnya untuk kita refleksi di rumah. Baik, jadi karena itu mari kita tutup dengan doa kepada adik Yovin untuk pimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Baik Pak Guru, teman-teman, mari sebelum kita melanjutkan pelajaran berikut, mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat dan bimbingan-Mu kepada kami. Sebentar kami akan melanjutkan pelajaran berikut, kiranya Engkau memberkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih adik Yovin yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Jadi demikian saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang.